فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan di dalam syarah Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, masuk ke muka surat. Berarti apa? Kita baca yang di muka surat 121. Wa najtanibus syudzud, dan kita menjauh dari asyudzud, yaitu apa? Yaitu penyimpangan-penyimpangan atau menyendiri dari kebenaran, syudzud. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, yajibu alaina sabatu 'alal haqq. Kita wajib untuk teguh di atas kebenaran. Wa yahrumu alaina sudzudu ilal batil, dan kita diharamkan untuk menyendiri menuju kepada kebatilan. Ya, menyendiri dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Qala Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullah, wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah, di mana saja datang perintah untuk setia kepada al-jamaah, fal muradu bihi luzumul haqq, maka yang dimaksudkan adalah setia kepada kebenaran, bukan sekedar setia pada kebanyakan orang, jumlah yang banyak, bukan, tapi pada kebenaran. Wattiba'uh, dan mengikuti kebenaran. Ini hak ya, mestinya bukan tak marbutoh. Ittiba'uh. Wa in kanal mutamassiku bil haqqi qalila, walaupun yang berpegang teguh dengan kebenaran itu sedikit, wal mukhalifu katsira, sementara yang menyelisihinya itu banyak. Li'annal haqqal ladzi kanat alaihil jama'atul ula, karena kebenaran yang dulu jamaah yang pertama ada di atasnya, minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Siapa jamaah yang pertama? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. La nadhra ila kasrati ahlil batili ba'dahum. Berarti khobar anna yang mana? Mungkin apa ini jar majrur itu ya, minan nabi kalau mata kufiyun. Li'annal haqqal ladzi kanat alaihil jama'atul ula, karena kebenaran yang mana dulu jamaah yang pertama itu ada di atasnya, minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, itulah jalan yang terpandang, bukan jalan khalaf, ra'yunya khalaf, orang-orang belakangan, tapi salaf seperti apa? Baik. Wala nadra ila kasrati ahlil batili ba'dahum, dan tidak ada pandangan, yaitu tidak layak kita memandang kepada banyaknya ahlul batil setelah mereka, yang sepeninggal mereka. Qala Amr ibn Maimun al-Audi. Baik. Kalam ini sebenarnya sudah dinukil, asar ini dinukil oleh Ibnul Qayyim. Sekarang dinukil juga oleh yang sebelum beliau, yaitu Imam Abu Syamah. Shahidtu Mu'adzan bil Yaman, saya menyertai Mu'adz di Yaman. Fama faraqtuhu hatta waraituhu biturabi bisyam. Maka kemudian saya tidak berpisah dengan beliau sehingga saya menguburkan beliau dengan tanah di Syam. Summa shahidtu ba'dahu afqahan nas. Kemudian sepeninggal beliau saya bersahabat dengan orang yang paling faqih, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Fasami'tuhu yaqul. Kemudian saya mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Hendaknya kalian setia kepada al-jamaah, karena tangan Allah itu di atas jamaah. Summa sami'tuhu yawman minal ayyam wa huwa yaqul. Kemudian pada suatu hari saya mendengar beliau dalam keadaan beliau mengatakan, sayali alaikum, mestinya gitu ya, yali berarti ada titik dua, kecuali kalau pola naibul fa'il ghairu sighah sayuwalla jadinya, tapi ini sayali gitu akhirnya. Sayali alaikum wulatun yuakhiruna shalah an mawaqitiha, akan berkuasa terhadap kalian para penguasa yang mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Akhara'an berarti sudah keluar dari waktu. Adapun kalau akhara fi waktiha berarti
masih di waktunya tapi di akhir-akhir. Fasallu sholata limiqatiha, maka laksanakanlah sholat pada waktunya. Fahiyal faridah, maka dia adalah wajib. Wa sholli ma'ahum, dan tetap engkau sholat bersama mereka. Fa innaha laka nafilah, karena dia adalah sholat nafilah untukmu. Qal qultu ya ashab Muhammad ma adri ma tuhaddisun. Ma adri riwayat. Wahai para sahabat Muhammad, saya tidak tahu apa yang Anda sebutkan itu, apa yang Anda katakan. Baik. Qal wa madzak, apa itu? Qultu ta'muruni bil jamaah wa tahudduni 'alaiha. Anda memerintahkan saya untuk setia pada al-jamaah, dan Anda menggalakkan, menganjurkan saya untuk setia kepada al-jamaah. Al-had, anjuran yang sangat. Summa taqulu li, kemudian Anda berkata pada saya, sholli sholata wahdak wahiyal faridah. Sholatlah sendirian. Padahal Ibnu Mas'ud tidak mengatakan begitu, tapi ini jelas pemahaman yang betul. Walaupun engkau menyendiri dari para umara, nah, tetap laksanakan itu, yaitu di waktunya. Wahiyal faridah, dan dia adalah wajib. Wa sholli ma'al jamaah wahiyal nafilah, dan sholatlah bersama al jamaah, yaitu di belakang para umara, dan itu adalah sholat tambahan. Qala ya Amr bin Maimun, qad kuntu azunnuka min afqahi ahli hadhil qaryah. Wahai Amr bin Maimun, sungguh saya dulu menyangka engkau termasuk penduduk negeri ini yang paling faqih. Tadri mal jamaah, tahukah engkau apa itu al jamaah? Qultu la. Qal inna jumhuran nas faraqul jamaah. Sesungguhnya mayoritas manusia telah berpisah dari al jamaah. Wa inna jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Dan sesungguhnya al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, faqala Ibnu Mas'ud daraba ala fakhidhi wa daraba. Ibnu Mas'ud berkata sambil beliau memukul paha saya, waihak, kasihan engkau. Inna jumhuran nas faraqul jamaah. Sesungguhnya jumhur manusia telah berpisah dari al-jamaah. Ia meninggalkan kebenaran, sengaja sholat di luar waktu. Jelas ini meninggalkan kebenaran, walaupun mereka mayoritas di masa pemerintahan, masa kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf. Sampai datangnya khalifah, siapa itu? Sulaiman bin Abdul Malik. Wa inna jamaah ma wafaqa ta'atallahi ta'ala. Dan sesungguhnya al-jamaah adalah sesuatu yang sesuai dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Qala Nu'aim bin Muhammad, yakni idza fasadatil jamaah fa alaika bima kanat alaihi al-jama'atu qabla an tafsud. Kata Nu'aim bin Muhammad, yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud tadi adalah apabila al-jamaah, yaitu sekedar jumhur manusia itu rusak, maka engkau wajib berpegang teguh dengan perkara yang mana al-jamaah itu ada di atasnya sebelum mereka rusak, yaitu jamaah yang pertama. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendirian, fa innaka antal jama'atu hinaid, maka ketika itu engkaulah al-jamaah. Akhrajahul Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullahu taala fi Kitabil Madkhal. Baik, selesai dari kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits punya Imam Abu Syamah. Kemudian kata Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi, wal khilafah wal furqah, kita menjauh dari perselisihan dan perpecahan. Qala al-mu'allif wafaqahullah, inna luzuma jamaah wa adamat tafarruq aslu dini jami'il anbiya. Sesungguhnya kesetiaan pada al-jamaah dan tidak berpecah belah itu adalah asal atau dasar dari atau prinsip dari agama seluruh nabi. Memang intinya mengajak untuk menyelisih syaitan. Syaitan suka memecah belah. Agama para nabi mengajak untuk bersatu di atas kebenaran. Qala Allah Ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang telah Dia wasiatkan pula kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Jadi prinsipnya sama. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan perkara yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu? An aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Yaitu tegakkan agama ini dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Tapi Ibrahim membuat umat berpecah kan?
Karena semula umat bersatu di dalam penyembahan kepada berhala, lalu beliau mendakwahkan untuk tauhid. Apakah berarti hakikatnya Ibrahim membuat perpecahan? Tentunya tidak demikian. Baik, hendaknya orang diajak bersatu di atas kebenaran. Yang tidak mau, dia itulah yang memisahkan diri dari kebenaran, karena fitrah manusia asalnya di atas kebenaran, sampai dirusak oleh orang-orang yang mengajak memisong. Berarti yang mengajak pada kebenaran tidak boleh dikatakan sebagai pemecah belah umat. Baik. Yang memecah belah umat adalah yang mengajak untuk berpisah dari Shiratul Mustaqim. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Terasa berat bagi kaum musyrikin perkara yang engkau serukan kepada, yang mana engkau menyeru mereka kepadanya. Baik. Allah menutup yaitu penukilan ayat ini ditutup dengan bahwasanya dakwah yang seperti itu terasa berat bagi musyrikin. Kenapa? Musyrikin memang tak suka bersatu di atas kebenaran. Na'am ad-da'watu ila hadza saqilatun 'alal musyrikin. Memang benar, ajakan kepada prinsip-prinsip tadi itu terasa berat bagi kaum musyrikin. Li'annahum ahlul iftiraq. Karena mereka orang yang suka berpecah belah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian termasuk dari kaum musyrikin. Yang mana, karakter yang mana? Menyembah berhala kah? Bukan itu. Tapi minal ladzina farraqu dinahum, yaitu dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, mereka berkelompok-kelompok. Syiah, yaitu syiah, yaitu mengikuti pemimpin-pemimpin tertentu yang tidak maksum. Baik, syiah artinya pengikut. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kalau kita bukan berbangga-bangga dan mengklaim masuk surga sendiri, bukan itu. Berapa banyak syariat Islam yang terasa berat bagi kita, menyelisihi hawa nafsu kita, tapi susah senang, pahit manis kita taati. Kita tidak tengah berbangga-bangga. Adapun ahlul batil memang mereka bangga dengan ajaran-ajaran guru mereka, seperti Ikhwanul Muslimin bangga dengan Usulul Ishrin punya Hasan Al-Banna. Demikian pula siapa itu? Misalkan Mu'tazilah berbangga-bangga dengan Al-Usulul Khamsah punya Wasil bin Atha, dan seterusnya. Juga Jamaah Tabligh berbangga-bangga dengan Al-Usulul Asyarah, prinsip yang 10. Masing-masing bangga dengan prinsip yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Sementara kita taat pada syariat. Terkadang kita gembira, terkadang kita ya memang menahan hawa nafsu dan seterusnya. Bukan, polanya adalah pola kebanggaan yang batil. Jelas kita gembira dengan syariat, walaupun hawa nafsu kita tidak suka itu. Tuh. Farrasulu fi syakkin wa ahlul iftirati fi syakk. Maka Rasul itu di suatu tempat, sedangkan orang yang berpecah belah itu di tempat yang lain. Makanya tidak layak perpecahan itu dinisbatkan pada Rasul, walaupun dohirnya nampak seperti yang dituduhkan oleh orang musyrikun, memecah belah umat. Toyib. Tapi hakikatnya Rasul mengajak kepada jalan yang fitri, yang mana dulu manusia fitrahnya ada di atasnya, bersatu di atas itu. Seperti di zaman Nabi Adam sampai 10 qurun, 10 generasi setelahnya. Kemudian mulai dipecah belah oleh orang-orang di menjelang datangnya Nabi Nuh itu, dipecah belah oleh orang musyrikun. Dipecah belah oleh syaitan sebenarnya. Maka yang ikut Rasul tidak layak dikatakan sebagai pemecah belah umat. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok syiah, yaitu masing-masing mengikuti pemimpin yang tidak maksum, engkau wahai Rasulullah tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Kemudian wa qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, fa amal iftiraqu fil ara'i wal adyan, maka adapun perpecahan di dalam pendapat-pendapat dan agama-agama, fa innahu mahdzurun fil uqul muharramun fi qadayal usul, maka dia itu terlarang secara akal. Ya, akal sehat mengajak untuk bersatu, hidup yang benar, bukan mengajak kepada perpecahan dan kerusakan. Dan diharamkan di dalam peristiwa atau kasus-kasus yang sifatnya prinsipil.
Li'annahu da'iyatud dhalal, karena yang namanya perpecahan itu mengajak kepada kesesatan. Wa sababu ta'tili wal ihmal, menyebabkan ta'til yaitu ditinggalkannya kebenaran, ditinggalkannya jalan yang lurus, wal ihmal disia-siakannya sebagian prinsip-prinsip kebenaran, dan itu selalu. Setiap firqah pasti dia menyelisihi suatu jenis kebenaran. Walau turikan nasu mutafarriqin latafarraqatil ara'u wan nihal. Seandainya orang-orang manusia dibiarkan terpecah belah, niscaya pendapat-pendapat juga akan bercerai-berai. Wan nihal, aliran jadi sangat banyak. Padahal sirat hanya satu. Walaka suratil adyanu wal milal, dan pastilah akan menjadi banyak agama-agama dan milal, yaitu sama ya. Milah itu artinya adalah agama. Cuma sebagian ulama mengatakan kalau din itu syariat secara mutlak, sama saja sudah dilaksanakan atau belum. Kalau milah itu syariat yang sudah menjadi budaya, sudah betul-betul dilaksanakan dan orang terbiasa dengan itu. Sebagian menafsirkan demikian. Beda antara din dengan milah, intinya sama aja. Walam takun fa'idatun fi bi'tsatir rusul. Takun di sini sebagai apa? Yaitu fi'il yang tam, berarti fa'idah sebagai fa'ilnya. Dan tidak terbentuklah fa'idah di dalam pengutusan para rasul. Berarti perpecahan itu menyelisih prinsip dakwah para rasul. Selesai dari al-uzlah. Makanya kita diperintahkan untuk bukan syiah, yaitu berkelompok-kelompok mengikuti pemimpin yang tidak maksum. Kita disuruh untuk mengikuti manhaj salaf, karena manhaj salaf adalah maksum, ditansis oleh Allah dan Rasulnya, jalan yang maksum. Baik, maka yang terpandang adalah ini ada jalan salaf atau tidak di situ, bukan pendapat syekh ini syekh itu di zaman sekarang. Baik. Fa idza taba'an nasu ahwa'ahum, maka apabila manusia itu mengikuti hawa nafsu mereka, tidak ikut manhaj salaf, fahasalat tafarruqu bainal ummah, maka terjadilah perpecahan di antara umat. Jadi mereka itulah yang membuat perpecahan karena tidak ikut manhaj salaf, masing-masing ikut pendapat orang yang tidak maksum. Yajibu alaina li'tisamu bi jama'ati sahabati radhiyallahu anhum. Kita wajib untuk setia kepada jamaah sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Fa'an, kita habiskan buka surat ini. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 pecahan, 73 puak. Kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Qalu wa ma tilkal firqah. Apa firqah, puak atau sekte yang selamat itu? Qal ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu ajaran yang mana aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Jadi yang terpandang memang apa? Jalan salaf, bukan pendapat dan istisanad para khalaf, orang-orang belakangan. Akhrajahu Tabrani fil Mu'jamil Awsat wa fi sanadihi ba'dul majahil. Oh, kita habiskan sampai pembahasan inti hadisnya adalah hukumnya apa? Walahu syahidun akhrajahul Marwazi fi sunnah. Hadis ini memiliki penguat. Diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam As-Sunnah, wal Ajuri fi Syariah, wa Ibnu Battah fil Ibanatil Kubra an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma wa fi sanadihi Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi wa fihi lin. Ya, ada kelembean. Fal hadis hasanun li ghairih. Hadis ini hasan li ghairih wa lahu syawahidu ukhra, dan dia memiliki pendukung yang lain. Kelanjutannya di masa akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.